Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pada pagi hari ini dengan sehat dan siap untuk menjalani aktivitas kita. Sebelumnya mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk menjalani hari ini. Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Menolak sejahtera Allah. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang merindukan dan mendambakan sejahtera dialami dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa orang menghalalkan beberapa cara untuk mendapatkan sejahtera yang diingininya. Bahkan orang berusaha bekerja dan studi untuk mencapai kesejahteraan, walau pada akhirnya sejahtera yang mereka temukan hanyalah sementara. Teks yang kita baca pada pagi ini menunjukkan penduduk Yerusalem berusaha mencari sumber sejahtera dengan berusaha menyingkirkan Tuhan Yesus yang dianggap sebagai pemberontak. Mereka menyangka dengan menyingkirkan Tuhan Yesus kesejahteraan dan kemenangan yang akan mereka peroleh. Itulah sebabnya ketika Yesus sudah mendekat ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, ia menangisi kota Yerusalem. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Saudara sekalian, Yesus menangisi kota Yerusalem. Bukan hanya karena kehancuran fisik kota tersebut yang akan terjadi, tetapi karena penolakan penduduknya terhadap jalan damai yang menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk keselamatan. Mereka akan kehilangan damai sejahtera. Dan penduduk Yerusalem menolak Mesias, sehingga mereka gagal memahami jalan pendamaian yang sejati dengan Allah. Akibatnya mereka kehilangan damai sejahtera. Dan konsekuensi dari penolakan itu adalah kedamaian menjadi tersembunyi yang akan berujung pada kehancuran kota Yerusalem oleh musuh-musuhnya. Lebih parah karena Tuhan mengatakan tidak ada batu yang boleh tersusun di atas batu yang lain. Saudara, apa artinya ini? Sejahtera atau shalom di sini bukan sekedar kesejahteraan materi, melainkan perdamaian holistik melalui pertobatan, pengampunan, dan ketaatan pada Yesus sebagai Raja Damai. Yesus menawarkan syaratnya, meletakkan keangkuhan, mengakui dosa, menerima pengampunan dan setia padanya, seperti induk ayam melindungi anaknya. Tanpa itu, saudara-saudaraku, harapan sejahtera berujung kehancuran, seperti tembok Yerusalem yang diratakan. Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah kita mengharapkan sejahtera dari Tuhan? Benarkah bahwa kita meletakkan sejahtera itu pada dasar yang benar? Semoga kita tidak mengharapkan sejahtera dari politik, tidak mengharapkan sejahtera dari ekonomi, sebab politik, ekonomi tak dapat menjamin sejahtera kita. Saat Tuhan melawat melalui firman atau tantangan hidup, kenali dan sambutlah untuk sejahtera abadi yang ditawarkannya kepada kita. Saat ini mari kita merenungkan dan merespons tindak cinta kasih Kristus yang sudah berkarya di Bukit Golgota untuk pendamaian dosa-dosa kita. Mari kita letakkan seluruh pengharapan kita dan kita taruh kerinduan kita akan sejahtera yang abadi yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib ketika Ia menyelesaikan segala penderitaan akibat kutuk dosa yang kita alami. Berbahagialah kita, saudara-saudaraku, karena kita adalah orang-orang yang dapat merespons Juru Selamat yang telah datang kepada kita sekalian. Semoga sepanjang minggu ini, pada saat kita memperingati Minggu Sengsara yang terakhir dalam pekan suci ini, kita sungguh-sungguh mengambil waktu di hadapan Tuhan sebelum kita masuk pada hari Jumat yang akan datang untuk merayakan perjamuan kudus.
Mari siapkan diri saudara sekalian. Kita bawa diri kita yang lemah. Kita akui segala dosa dan kelemahan kita. Kita akui bahwa kita butuh Tuhan. Dan sejahtera itu hanya ada di dalam pengampunannya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami mendapat empati Allah dari sorga. Engkau di dalam Yesus Kristus yang datang telah menyelesaikan perkara dosa yang menyebabkan kami menderita dan kehilangan sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau sudah mati untuk kami dan mati bagi pengampunan dosa-dosa kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk bergantung sepenuhnya di dalam sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Agar seumur hidup kami terus bertaut kepadamu dan menerima anugerah pengampunan, keselamatan yang Engkau kerjakan bagi kami. Berkatilah segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pada hari ini. Biarlah mereka berjalan beserta Tuhan. Dan kami merenungi bahwa memang kami adalah orang-orang yang lemah, tetapi kami dikuatkan. Kami orang-orang yang mendapatkan sejahtera Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan kami taruhkan diri kami dalam dekapan kasih sayang-Mu. Dan biarkanlah kami menerima anugerah-Mu yang baru. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.